ngerasa kurang bahagia? Lu ngerasa bahwa apapun di hidup lu tuh kurang? Atau mungkin lu merasa bahwa hidup lu tuh gak ada artinya? Kalau itu yang lu rasakan, video ini mungkin buat lu. Tonton sampai habis. Sejak zaman purbakala, manusia itu udah menjadi salah satu makhluk yang paling superior dibanding makhluk lainnya. Ini tuh bukan karena manusia memiliki kemampuan berburu atau mungkin cara hidup manusia, bukan. Ini semua karena satu hal yang namanya cerebral cortex. Apa itu cerebral cortex? Cerebral cortex itu adalah bagian di otak manusia yang memiliki fungsi untuk merencanakan dan memprediksikan masa depan. Kalau misalnya lu tiba-tiba mikir kayak, gue mau makan apa besok? Gue mau pergi kemana besok? Nah itu, lu sedang menggunakan cerebral cortex lu. Terus apa hubungannya cerebral cortex sama gue nggak bahagia? Well, gini, karena fungsi dari cerebral cortex ini sendiri adalah untuk menyiapkan masa depan, maka dari itu kita terlalu fokus untuk selalu menyiapkan masa depan tanpa memikirkan kehidupan kita yang sedang kita jalani di momen sekarang ini. Itulah yang menyebabkan kita tidak bahagia. Kita cenderung menghilangkan rasa bahagia kita di saat ini untuk kebahagiaan-kebahagiaan yang belum tentu terjadi di masa depan. Lu harus ingat kalau hidup yang kita jalankan adalah di momen sekarang ini, bukan di masa lalu atau di masa depan. Ini karena adanya cerebral cortex itu, kecenderungan kita sebagai manusia adalah terus-menerus menyiapkan masa depan yang tadi gue bilang belum tentu terjadi. Well, sesuatu yang terlalu banyak itu kan gak baik ya. Sama halnya dengan mempersiapkan masa depan. Gue gak bilang kalau mempersiapkan masa depan itu buruk. Tapi jika kita terlalu sering dan terlalu memfokuskan seluruh energi kita ke situ, maka kehidupan kita yang sekarang ini di momen ini akan terbengkalai. Dan alhasil, lu gak bakal bahagia. Wah, itu gue banget tuh. Terus kalau gue udah kayak gitu, apa dong yang harus gue lakukan? Well, yang harus kalian lakukan kuncinya cuma satu, yaitu adalah bersyukur. Gue tahu bersyukur tuh kayak klise banget, kayak semua orang ngomong bersyukur. Tapi bersyukur itu bukan suatu hal yang mudah loh. Bersyukur tuh gak gampang, terutama kalau lu tuh ambisius. Semakin ambisius diri lu, maka lu akan semakin susah bersyukur. Kenapa? Karena bersyukur itu beresiko. Mencoba untuk slow down dari apapun yang sedang lu kejar habis-habisan. Mencoba untuk santai dan menikmati momen yang sedang kita jalani sekarang ini. Mencoba bahagia walaupun mungkin kita belum achieve apa yang kita mau. Well iya, tapi gue kan masih banyak goals yang harus gue capai. Gue gak bisa slow down dan bersyukur gitu aja dong. Iya, hidup lu tuh emang perlu goals. Tapi kadang goals di sini kita terlalu melebih-lebihkan. Kenapa? Karena kita kebanyakan lihat banyak sosial media, banyak orang-orang di sosial media yang kelihatannya hidupnya tuh enak-enak aja. Dan kok kita nggak bisa kayak gitu ya? Sehingga kita mengejar sesuatu yang mungkin terlalu susah untuk kita gapai. Dan hal itu yang kita jadikan patokan untuk kebahagiaan kita. Ada sebuah penelitian yang menarik. Kalau gue tanya ke lu, antara juara 2 yang dapat silver dan juara 3 yang dapat perunggu, kira-kira menurut lu dari antara kedua orang ini mana sih yang kira-kira lebih bahagia? Mungkin dari kalian ada yang bilang yang dapat silver lah yang lebih bahagia, kan dia lebih tinggi. Mungkin dari kalian juga ada yang bilang yang dapat perunggu lah yang lebih bahagia. Well, macam-macam ya. Tapi jawaban yang benar menurut penelitian itu adalah yang perunggu loh. Jadi juara 3 itu lebih bahagia daripada juara 2. Kenapa? Hal ini tuh karena yang biasa dapat silver, juara 2 tuh membandingkan diri mereka dengan yang juara 1 atau yang dapat emas. Sehingga mereka merasa kecewa bahwa mereka belum berhasil mencapai atau mendapatkan emas. Sedangkan yang juara perunggu atau juara 3 biasa membandingkan dirinya dengan juara 4 atau orang di bawahnya. Sehingga dia merasa bersyukur setidak-tidaknya dia masuk 3 besar dan mendapatkan medali perunggu daripada tidak sama sekali. Well, terkadang kita harus melihat ke bawah untuk kita mulai bersyukur atas pencapaian yang sebenarnya kita udah capai. Banyak orang berpikir bahwa bersyukur tuh seakan-akan melarang lu untuk mencapai impian yang lu mau. Kasarnya gini, bayangin lu pengen sebuah kue. Dan kue ini bisa lu dapatkan kalau lu tuh meng-achieve sesuatu.
Bersyukur di sini tuh kayak ngelarang lu untuk nggak boleh memiliki kue ini. Menurut gua, ini adalah cara pandang yang salah terhadap bersyukur itu sendiri. Bersyukur di sini tuh bukan ngelarang lu untuk mendapatkan kue yang lu mau, tapi bersyukur di sini tuh lebih kepada menyadarkan lu kalau kue yang lu mau itu sebenarnya udah ada di depan mata lu, atau mungkin kue yang lu mau itu udah ada di sekitar lu. Kebahagiaan di sini gue ibaratkan sebagai kue yang lu mau tadi. Lu pengen bahagia, tapi di pikiran lu untuk lu bahagia, lu harus achieve sesuatu. Well, bersyukur tuh bukan ngelarang lu untuk bahagia, tapi bersyukur di sini lebih kepada mengingatkan lu bahwa sebenarnya kebahagiaan yang lu mau tuh udah ada di depan mata lu, atau mungkin kebahagiaan yang lu mau tuh udah ada di sekitar lu. Well, lu tuh bisa kok menciptakan kebahagiaan lu sendiri dari hal-hal kecil. Oke, dari tadi gue udah ngomong panjang lebar tentang bersyukur, cerebral cortex, dan lain-lain. Tapi sebenarnya gimana sih caranya bener-bener gue bisa bahagia? Gimana sih caranya bener-bener gue bisa bersyukur? Ada sebuah cara yang menurut gue sangat-sangat efektif untuk membuat lu lebih bersyukur terhadap keadaan lu dan kehidupan lu yang sekarang ini, sehingga akhirnya lu bisa merasa lebih bahagia. Cara ini gue adopsi dari sebuah penelitian yang udah dilakukan di Amerika pada tahun 2012 lalu. Karena itu gampang banget, gak perlu modal mahal, cuman mungkin modal buku notes atau mungkin notes di HP lu juga bisa. Caranya adalah lu tulis dan jawab 3 hal ini. Yang pertama, lu harus tulis hal yang membuat lu tersenyum di hari itu. Ini bisa sesimpel kayak lu di chat gebetan lu, atau mungkin lu dibeliin kado sama orang tua lu. Pokoknya apapun yang membuat lu merasa tersenyum dan bahagia di hari itu, lu tulis. Yang kedua, lu harus tulis sesuatu yang lu syukuri di hari itu. Ini bisa sesimpel kayak lu masih bisa bangun dan bernafas di pagi hari, lu masih bisa makan, lu masih bisa jalan-jalan, atau apapun itu yang membuat lu bersyukur terhadap hidup lu saat ini. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah lu tulis kebaikan yang udah lu lakuin bagi sesama lu di hari itu. Ya, lu dengerin temen lu curhat, temen lu lagi sedih, lu dengerin curhat, itu udah merupakan sebuah kebaikan loh. Nah, kalau menurut lu gak bisa ngisi nomor 3 ini karena lu belum melakukan kebaikan selama hari itu, menurut lu goal lu untuk besok harinya adalah melakukan kebaikan kepada orang-orang di sekitar lu. Itu 3 hal yang harus lu tulis dan lu jawab setiap hari sebelum lu tidur. Kalau lu lakukan hal ini secara konsisten dan terus-menerus, gue yakin lu bakal merasa lebih bersyukur di dalam hidup lu. Dan gue yakin dengan rasa syukur itu, lu akan menjadi pribadi yang lebih bahagia dari lu sebelumnya. Well, rasa syukur tuh membuat lu nggak terlalu mikirin hal-hal, kemungkinan-kemungkinan yang belum tentu terjadi di hidup lu. Fokus aja kepada kehidupan kita yang sedang kita jalani di masa sekarang ini. Kalau lu punya visi yang besar di dalam hidup lu bayangin kalau di masa depan lu bakal sukses dan lu bakal bahagia karena lu udah sukses. Ambil kebahagiaan itu dan terapkan di masa sekarang ini. Anggap kalau lu tuh udah sukses di masa sekarang, sehingga akhirnya lu bakal merasa bahagia. Karena kalau lu gak bahagia dengan apa yang lu punya sekarang, lu gak bakal bahagia dengan apa yang akan lu dapat nantinya. Lu akan terus mengejar kebahagiaan-kebahagiaan palsu yang gak akan membuat lu 100% bahagia di hidup lu ini. Mulailah bersyukur dan lihat sekeliling lu kalau sebenarnya kebahagiaan yang lu mau itu ada di depan mata lu dan ada di sekitar lu. Akhir dari gua, yang menentukan kebahagiaan lu itu diri lu sendiri, bukan orang lain. Yes, orang lain tuh memiliki faktor yang mendorong kebahagiaan lu. Tapi sebagian besar kebahagiaan lu itu ada di tangan lu sendiri. Dan kalau lu aja nggak membuat diri lu sekarang bahagia, siapa lagi? Well, itu aja untuk video hari ini. Thank you banget yang udah nonton sampai sini. Gue pengen tahu pendapat kalian tentang topik cara bahagia ini. Kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan atau mungkin ada saran untuk video-video berikutnya, langsung juga tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan kalau gue habis upload video. Thank you so much for watching, and don't forget to live an amazing life. Yang masih nonton sampai sini, congratulations karena kalian masuk di klub nonton sampai habis.
Thank you banget yang udah stay sampai sini, dan gue mau kasih teaser ke kalian kalau di video berikutnya gue bakal bahas apakah uang itu bisa membeli kebahagiaan. Nah, gue pengen tahu pendapat kalian tentang masalah ini juga. Mungkin kalau ada saran yang bisa gue masukin ke video berikutnya, boleh banget. So, itu aja. Ini rahasia, jangan kasih tahu siapa-siapa. And see you guys in the next video. Bye-bye.